Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Terlepas dari hasilnya, sebagian besar penonton diyakinkan oleh Qin Baili dan Jin Ge karena mampu melindungi hati mereka dari godaan. Ingatlah bahwa ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu membutuhkan pengalaman dan banyak penajaman. Hati Dao bukanlah entitas yang tidak masuk akal tetapi cukup sulit untuk dipol. Seringkali, melakukan hal itu bahkan lebih sulit daripada mengembangkan seni kehancuran. Hal ini karena yang terakhir memiliki metode dan teks yang harus diikuti. Ini tidak terjadi pada hati Dao karena setiap orang berbeda. Ditambah lagi, orang memiliki emosi dan keinginan, sehingga prosesnya terjadi. Begitu banyak orang jenius yang tiada taranya dalam hal budidaya. Mereka menjadi kuat dan membubung seperti angin, tersenyum bangga di bawah langit. Sayangnya, karena hati Dao mereka yang lemah, mereka akan jatuhan satu demi satu seperti lalat. Di sisi lain, beberapa talenta biasa berhasil mencapai akhir menjadi kaisar. Di sini, baik Jin Ge dan Qin Baili memiliki cukup bakat untuk dikembangkan di atas hati Dao yang kokoh. Ini adalah landasan yang luar biasa, akan sulit bagi mereka untuk tidak menonjol. Semua orang mengerti bahwa Jin Ge hanya kehilangan kehendak surga. Jika dia bisa menghentikan penyergapan yang sama lagi, dia pasti akan menjadi kaisar agung. Kalian berdua sudah mampu menjaga hati Dao kalian. Sekarang giliranku. Silakan pilih harta karun itu. Li Qiye duduk di sana dan berkata dengan datar. Keduanya melirik satu sama lain. Mereka akhirnya bangun untuk melihat dengan cermat harta karun di kuil. Terlalu banyak di sini, menyebabkan orang menjadi gila. Ditambah lagi, ini juga merupakan ujian bagi keduanya untuk menemukan satu untuk Li Qiye. Melihat sekilas artefak langka ini mungkin tidak cukup, tetapi ketika mereka mencari dan menganalisis harta karun dengan cermat, ini adalah permainan yang jauh lebih berbahaya. Semua mata tertuju pada keduanya. Semua orang mengerti bahwa mereka punya dua pilihan. Yang pertama adalah memilih harta karun secara acak untuknya, ini berarti kemenangan cepat bagi mereka. Yang kedua adalah menemukan harta karun terbaik untuk menguji hati Dao Li Qiye. Tentu saja, pilihan pertama tidak ada artinya bagi keduanya. Ini akan menjadi kehancuran. Li Qiye dengan hormat memilih harta karun yang paling cocok untuk mereka sehingga mereka tidak akan memilih harta sembarangan hanya untuk memenangkan babak ini. Sebaliknya, mereka ingin menemukan sesuatu yang dapat menggugahnya, untuk melihat apakah dia dapat menahan godaan tersebut. Ini bukan tentang memenangkan taruhan melainkan untuk melihat siapa yang terbaik dalam melindungi hati Dao mereka. Penonton terlalu bersemangat saat ini. Mereka ingin melihat harta karun apa yang bisa ditemukan oleh keduanya. Setelah pencarian yang lama, keduanya berkumpul dan mencapai kesepakatan. Apakah kamu mempercayai kami, Saudara Li? Qin Baili tersenyum dan berkata. Li Qiye memandang mereka berdua, jangan khawatir, saya yakin kalian berdua menaruh kehormatan pada taruhan ini, tidak ada yang perlu bertanya-tanya. Baiklah, mendapatkan kepercayaanmu adalah suatu kehormatan. Merupakan suatu kehormatan juga untuk menjadi musuhmu. Qin Baili menangkupkannya dan berkata, tidak ada keraguan bahwa keduanya telah menemukan harta karun untuk Li Qiye. Jin Ge berjalan ke depan dan dengan hormat membungkuk ke arah patung Buddha yang ada di dalam ruangan. Dengan itu, ia mengangkat ikan kayu di depan patung. Dia membawa ikan kayu itu dan meletakkannya di depan. Li Qiye, rekan Daois Li, ini adalah patung yang saya dan saudara Qin pilihkan untuk Anda. Semua orang tercengang melihat pilihan tak terduga ini. Di kuil ini terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga sangat langka. Siapapun pasti tertarik dengan tumpukan harta karun, bukan ikan kayu di depan patung. Ikan kayu ini sama sekali tidak istimewa karena dapat ditemukan di kuil manapun, sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Namun, mereka berdua memilihnya untuk Li Qiye karena ketidakpercayaan banyak orang. Semua orang mengira mereka akan memilih harta karun tertinggi atau semacamnya. Jin Ge dan Qin Baili tidak tercela seperti itu. Seorang penonton menonton. Orang-orang tidak berpikir bahwa ini dilakukan dengan sengaja agar mereka bisa menang dengan memilih harta paling jelek untuk Li Qiye. Pasti ada hal lain yang terjadi.
Agak menarik. Li Qiye dan melihatnya tersenyum. Jin Ge menjelaskan perlahan, rekan Daois Li, kamu lebih berpengetahuan dari kami. Kami tidak begitu memahami ikan kayu ini, tetapi tentunya Anda ingin menantang diri sendiri dengan membukanya dan memperluas wawasan kami. Ini lebih masuk akal bagi para penonton. Ternyata ada sesuatu pada ikan kayu ini, yang istimewa. Dalam waktu singkat, mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan keduanya. Di mata mereka, blok ini sangat sederhana tanpa sesuatu yang istimewa. Sementara itu, Jin Ge dan Qin Baili juga tidak memahaminya tetapi mereka sadar bahwa itu luar biasa. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat keajaiban harta karun Buddha ini. Li Qiye tersenyum dan menyatukan kedua telapak tangan sambil melantunkan Amitabha. Dalam sekejap mata, nyanyian ini menggema di seluruh dunia. Li Qiye diliputi oleh kecemerlangan Buddha yang mencapai segalanya. Dia sekarang adalah seorang Buddha suci. Dia memiliki avatar emas untuk tubuhnya dengan setiap inci dagingnya yang tampaknya terbuat dari emas. Jubahnya juga menjadi cemerlang, ini sekarang adalah kasaya yang tak ternilai harganya. Sebuah cakram Buddha muncul di belakangnya. Banyak Buddha berada di kerajaan mereka. Keberadaan yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi untuknya, ini menciptakan suasana yang sama sekali berbeda. Klik, dia akhirnya mengetuk ikan kayu itu. Berikutnya adalah suara mendengung. Seluruhnya memancarkan lautan cahaya keemasan dan menenggelamkan segalanya. Hati Dao setiap orang bergetar seolah-olah seorang Buddha sedang membaca kitab suci. Klik, beberapa avatar emas yang memanjang hingga ketinggian tak berujung muncul di sekitar kuil. Mereka mampu memikul dunia. Dao berubah menjadi hukum dan afinitas Buddha yang dapat mencerahkan semua makhluk. Berdebar. Dengan ketukan kedua, mayoritas penggarap di luar kuil berlutut. Klik, ketukan ketiga terdengar. Seluruh dataran Buddha dipenuhi dengan kedekatan suci ini. Nyanyian kitab suci Buddha tak henti-hentinya bergema di benak setiap orang. Mereka menemukan diri mereka tersesat di kerajaan Buddha. Semua makhluk mandi di bawah cahaya Buddha dan bersujud di hadapan Buddha suci. Bahkan Qin Baili dan Jin Ge menjadi terkejut. Mereka membentengi hati Dao mereka agar tidak terpengaruh oleh kedekatan Buddhis ini. Makhluk kuat seperti mereka masih merasakan tekanan besar, membuat mereka kehabisan napas. Setelah 3 kali ketukan, Li Qiye mengingat kembali afinitas Buddhisnya dan menyebarkan kecemerlangan luar biasa itu. Kekuatan agama Buddha menghilang secepatnya. Tampaknya olah tidak terjadi apa-apa. Li Qiye masih menjadi dirinya sendiri, duduk di tempat yang sama. Sama dengan ikan kayu, jika bukan karena kehadiran orang yang berlutut di sekitar kuil, orang-orang tidak akan percaya bahwa hal seperti ini baru saja terjadi. Banyak ketakutan dengan peristiwa yang terjadi. Mereka tidak dapat menahan beberapa ketukan pada ikan kayu ini. Kami kalah. Qin Baili menghela nafas dan berkata, kamu melebihi kami dalam hal pengetahuan dan hati Dao. Saya tidak punya keluhan tentang kekalahan. Rekan Daois Li memang berada di atas kita. Jin Ge berkata perlahan sambil menatap Li Qiye, hati Daomu tidak sekeras baja, Anda dapat dengan bebas menikmati sesuka Anda. Satu pemikiran untuk berubah menjadi Buddha atau iblis. Ini tidak ada lagi teknisnya dengan budidaya. Dengan hati Dao Anda, tidak ada rasa takut untuk tidak menjadi raja abadi, pasti mampu mencapai 12 wasiat. Sayangnya, saya telah kehilangan kesempatan pertama saya atau saya tidak setuju bertemu Anda lagi di puncak, untuk melihat siapa di antara kita yang lebih baik. Dia sangat menyesal saat ini. Orang yang cerdas itu memahami nilai Li Qiye. Di saat yang sama, dia masih cukup galak. Meski mengetahui inferioritasnya, ia tetap ingin berkompetisi tanpa rasa takut. Inilah alasan mengapa dia menjadi kandidat teratas untuk menjadi Kaisar Agung. Jin Ge mengejutkan penonton dengan pernyataan itu. Dia dianggap jenius terhebat dengan sedikit saingan baik dalam budidaya maupun bakat bawaan. Tapi sekarang, dia berani mengklaim bahwa Li Qiye mampu menjadi raja abadi dengan 12 wasiat. Ini adalah status penerimaan Li Qiye. Ingatlah bahwa di masa kini, 100 ras hanya memiliki satu kaisar dengan 12 wasiat, Raja Abadi Yiye. Jika Li Qiye mencapai level ini, itu akan mengubah lanskap saat ini sepenuhnya. 100 ras akan memiliki 2 kaisar teratas, suatu perkembangan yang cukup mengejutkan. Yang paling ganas akan menjadi manusia pertama yang memiliki 12 wasiat. Manusia di sini merasakan darahnya mendidih.
Raja abadi Yiye pada akhirnya adalah roh setengah manusia dan setengah menawan. Faktanya, rumor mengatakan bahwa garis keturunan manusianya sangat lemah. Oleh karena itu, pada tingkat yang lebih ketat, dia tidak dihitung sebagai raja abadi umat manusia. Hanya saja banyak manusia yang lebih suka memandangnya seperti itu untuk meninggikan rasnya sendiri. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak membalas penilaian Jin Ge. Rekan Daois Li telah memenangkan pertandingan ini sepenuhnya. Saudara Jin Ge, menurut Anda apakah kita harus melanjutkan? Secara pribadi, saya pikir kebobolan adalah pilihan yang tepat saat ini. Bai Li menyembunyikan kepalanya dan berkata, sebelumnya, Bai Li dan Jin Ge cukup berimbang dalam taruhan mereka dengan masing-masing 3 kemenangan. Kesenjangan antara mereka dalam hal hati dan pengetahuan Dao sangat kecil. Budidaya mereka adalah satu hal tetapi asal-usul, landasan, dan pengetahuan mereka seimbang. Mereka memang saingan yang layak. Namun kini, mereka langsung dihancurkan oleh Li Qiye. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam budidaya, tidak ada cara bagi mereka untuk mengalahkannya di kuil ini. Karena itu, Bai Li terus terang menerima kekalahannya. Sama sekali tidak mengedipkan mata. Pria itu telah mendapatkan kemenangannya. Rekan Daois Li berada di level berikutnya untuk hati Daonya. Seseorang hanya akan terus bertaruh di sini karena ketidaktahuan dan keyakinan yang tidak berdasar. Jin Ge menjawab, tidak perlu melanjutkan, saya menerima kekalahan saya. Penerimaan kekalahan mereka yang lugas dan anggun diterima dengan baik oleh penonton. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak buruk. Baiklah, kita akhiri ini di sini saja. Faktanya, dia cukup menikmati Bai Li dan Jin Ge. Musuh atau bukan, mereka senang menghadapinya. Sayang sekali harta karun ini, sungguh pemborosan memberikan penghargaan. Qin Bai Li melihat lambang dewa dan tantangan kerajaan. Keduanya mengembalikan harta karun tersebut ke posisi semula. Bukan hanya mereka saja yang mempunyai pemikiran seperti ini. Banyak orang di luar kuil merasakan hal yang sama, bahwa akan sangat menyenangkan membawa harta karun ini ke dunia luar. Jika memungkinkan, maka karakter hebat akan langsung memindahkan kuil itu kembali ke perbendaharaannya sendiri. Sayangnya, belum ada seorang pun yang mampu melakukannya sebelumnya. Pernyataannya agak terlalu kuat untuk harta karun semacam ini. Li Qiye berkata dengan nada main-main. Rekan Daois Li, maksudmu ada hal lain yang lebih berharga di sini? Bai Li terkejut. Tidak hanya lebih berharga, ada hal lain di sini yang dapat dengan mudah dianggap sebagai artefak penentu kuil. Li Qiye berkata datar. Mendefinisikan artefak. Qin Bai Li langsung tertarik, apa itu dan apa fungsinya? Katakan saja. Dia mengambil sikap hormat terhadap Li Qiye, ingin sekali belajar. Jin Ge juga memberikan perhatian penuh karena dia juga cukup penasaran. Bagaimanapun, artefak yang mendefinisikan di tempat sebesar ini pastinya akan luar biasa. Bahkan, penonton hinggap untuk mendengarkan. Bagaimana mungkin orang-orang tidak tertarik dengan harta karun kuil ini? Li Qiye dengan lembut menenangkan, bukannya aku tidak ingin tenang tapi aku ingin menghindari kritik karena berencana membunuh kalian berdua. Aku tidak meremehkan siapapun tetapi saat harta ini keluar, kalian berdua tidak akan bisa menenangkan hati kalian. Keduanya saling memandang dengan sedikit keheranan. Mereka telah melihat terlalu banyak harta karun dan tidak mungkin membayangkan sesuatu yang dapat menggerakkan mereka sepenuhnya. Jin Ge menangkupkannya dan berkata, saya benar-benar ingin mendengarkan lebih banyak lagi sekarang. Jangan khawatir, kami akan segera pergi jika ada tanda-tanda masalah pertama. Kami siap mendengarkan, rekan Daois Li. Silakan, saudara Jin Ge benar, Anda tidak bisa disalahkan meskipun kami mati di sini. Itu adalah kesalahan dari kekurangan hati kita. Qin Bai Li menimpali. Setelah melihat semangat mereka, Li Qiye tersenyum, baiklah. Kalau begitu saya akan memberi tahu Anda agar Anda bisa bersiap. Mereka berdua menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, terima kasih, rekan Daois Li. Penonton lainnya di luar menyaksikan dengan napas tertahan, semua ingin tahu harta karun apa itu. Namanya adalah Surga Rekon. Li Qiye mengungkapkan, penguasa ini lahir secara alami dari dunia. Ini mungkin bukan artefak tertinggi tetapi masih merupakan harta karun tertinggi pada suatu zaman. Setelah kemunculannya, semua orang bersaing untuk mendapatkannya selama beberapa generasi, tak terhitung banyaknya orang yang meninggal sebagai akibatnya. Bahkan para dewa dan Buddha pun ikut bergabung.
Itu bukanlah artefak tempur, kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuannya mengukur langit, dunia, dan berbagai usia. Intinya adalah ramalan. Tidak baik. Jin Ge dan Qin Baili segera mundur dengan kecepatan yang tidak nyata. Bayangan mereka masih ada di kuil tetapi tubuh mereka sudah berada di luar. Penonton tercengang. Keduanya berarti kesulitan mengendalikan hati mereka. Dunia benar-benar memiliki harta karun seperti ini. Bahkan mampu menambah surga. Baili tidak percaya. Sama dengan Jin Ge. Banyak ahli di sini yang tidak memahami pentingnya deskripsi Li Qiye, tidak seperti keduanya. Jika tidak ada hiasan, maka harta karun itu cukup menakutkan. Ada banyak hal aneh dan ajaib di dunia ini, jadi mengapa tidak menguasai ini? Li Qiye berkata sambil tersenyum tipis. Jin Ge bertanya dengan ekspresi berubah, penguasa ini masih di kuil emas. Li Qiye menatapnya dan berkata, orang tuamu, Raja Perang, menemukan sisa-sisa abadi di harapan. Jika bukan karena itu, dia masih memikirkan penguasaan ini. Sayangnya, dia tidak ingin terlibat dalam karmanya. Hasilnya bisa berupa eksekusi surgawi atau bencana bagi klan. Ini adalah karma besar agama Buddha, bahkan kaisar. Tingkat atas pun harus melangkah dengan hati-hati. Kerumunan dengan cepat menoleh untuk melihat ekspresi Jin Ge setelah mendengar ini. Jin Ge juga tercengang. Dia hanya tahu sedikit tentang rahasia khusus ini, hanya saja klan mereka memiliki catatan tentang harta karun menakjubkan yang terletak di dataran Buddha. Pada awalnya, dia berasumsi bahwa benda tersebut terletak di pantai seberang. Tapi sekarang, dia merasa teks itu mengacu pada Heaven Recon. Dalam waktu singkat, penonton menelan ludahnya. Ini adalah harta karun yang didambakan bahkan oleh Kaisar Langit Raja Perang. Itu pasti sangat menantang surga. Qin Baili berada di dekatnya, surga Recon, mampu mengukur segala sesuatu. Sayang sekali saya tidak bisa melihatnya sendiri. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan berani mencari bahkan jika penguasa itu ada di sana saat ini karena dia tidak yakin untuk mempertahankan hati daunnya saat melihatnya. Jika tidak bisa, dia akan dikuburkan di tempat ini. Tidak sulit untuk melihatnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, karena semua orang sudah ada di sini, sebaiknya kalian semua melihatnya. Kata-kata Li Qiye membuat penonton bersemangat. Mata mereka berkilat penuh antisipasi sambil merawat. Qin Baili dan Jin Ge juga terkejut. Mereka juga ingin melihat apa yang disebut Heaven Recon. Kalau begitu tolong, rekan Daois Li. Qin Baili juga bersemangat sambil menangkupkan di sekitarnya, perluas wawasan kita agar perjalanan kita tidak sia-sia. Li Qiye menyatukan kedua telapak tangan dan mulai melantunkan Amitabha. Dengan itu, kecemerlangan Buddha muncul saat dia mengambil jubah Buddha sekali lagi. Seseorang berpikir untuk menjadi seorang Buddha. Jin Ge dengan lembut menghela nafas lagi saat melihat ini. Dia tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk mengejar Li Qiye dalam hal Dao Heart. Satu-satunya harapannya adalah bersaing dengan budidayanya. Banyak yang mengira transformasinya adalah hal paling aneh di dunia. Hati Dao seperti itu terlalu menantang surga. Siapa lagi yang bisa melakukan ini? Mungkin hanya Kaisar Suci yang dipuji karena memiliki hati Dao yang paling tangguh. Li Qiye pergi ke area tengah kuil dan menginjaknya. Dengan suara retakan, bumi seakan-akan hancur, namun kenyataannya tidak demikian. Hukum Buddha terbentuk di bawah kakinya dalam bentuk teks yang berputar. Mereka kemudian menutupi seluruh kuil. Gemuruh. Dengan adanya gempa, area tersebut perlahan terbelah dan sebuah altar muncul dari bawah. Ada seorang penguasa kuno di altar ini dengan cahaya berkumpul di sekitarnya seperti roh dari berbagai zaman. Untaian individu yang berkilauan adalah generasi waktu. Melihat penggaris ini saja akan membuat pikiran bergetar karena mampu memikul keabadian dan menghitung segala kemungkinan. Heaven Recon. Jin Ge dan Qin Baili merasa sulit untuk menolaknya karena mereka memahami kemungkinan artefak itu. Li Qiye mencapainya dengan serius, segala sesuatunya berubah, kecuali ini. Semuanya bisa diukur dengan itu. Jin Ge merasa sedikit tidak berdaya dan berkomentar, penguasa bukanlah satu-satunya hal yang menakjubkan. Rekan Daois Li, Anda sendiri tidak bisa dipercaya. Satu Dao untuk mencapai segudang Dao. Anda sebenarnya mampu menggunakan seni agama Buddha, sepertinya tidak ada yang tidak bisa kamu kembangkan di dunia ini. Kandidat kekuasaan ini dapat melihat melalui struktur yang mendasarinya. Li Qiye tidak hanya berubah menjadi Buddha untuk sementara waktu.
Ia juga berbakat dalam seni dan teknik Buddhis. Hanya seni kecil. Li Qiye terkekeh, begitu banyak orang termasuk kaisar datang ke sini, berpikir. Orang tuamu, Raja Perang, juga telah membuka altar ini. Sayangnya, dia tidak menginginkan karma asosiasi jadi dia mengembalikan penguasaannya setelah meraihnya. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Jadi Kaisar Langit Raja Perang telah mengambil alih kekuasaan sebelumnya tetapi memilih untuk mengembalikannya. Mereka menyadari bahwa Kaisar tingkat atas masih dapat mengambil harta karun di kuil emas, tetapi menghilangkan karma itu sendiri merupakan kerumitan. Hal ini dapat memicu kemarahan eksekusi surgawi. Jadi, penguasaannya memang menggoda, tapi eksekusinya terlalu menakutkan. Li Qiye menatap penggaris di tangannya sebelum mengalihkan ke arah sungai Gangga. Akhirnya, dia menoleh ke patung Buddha di dalam kuil. Penguasa ini terikat oleh takdir denganku, aku akan mengambil kali ini. Li Qiye berkata perlahan. Berdengung. Dalam sekejap mata, pancarannya mulai terkikis, satu persatu seperti seekor burung muda yang melepaskan bulunya. Menyusun cahaya ini jatuh dan meresap ke dalam tanah, menghasilkan pemandangan yang sangat aneh. Saat ini, dia keluar dari cahaya yang jatuh. Sepertinya dia baru saja melepas pakaiannya yang juga terjatuh. Dia meninggalkan embrio Buddha, termasuk hukum-hukum yang terkait dengan doktrin tersebut. Hal ini memungkinkan dia untuk keluar dari siklus karma dan memutarnya. Dengan ini, dia bisa membawa Heaven Recon keluar dari kuil dengan santai. Itu tidak mungkin. Bahkan karakter setingkat leluhur pun berteriak. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi dia benar-benar telah mengambil harta karun terbaik. Dalam waktu singkat, mulut semua orang hampir jatuh ke lantai. Melarikan diri dari embrio Buddha, ini adalah keberuntungan karma yang tiada taranya. Rekan Daois Li, jika Anda lahir di kerajaan Buddha, Anda pasti akan menjadi seorang Buddha. Kehadiran Anda akan mengubah lingkungan sekitar menjadi tanah suci Buddha dan mempertobatkan banyak makhluk sambil menyebarkan dao abadi Anda. Jin Ge sangat yakin dengan kemampuan Li Qiye. Fakta bahwa dia bisa mengalahkan penguasa tidak ada secara hukum dengan kekuatan pribadinya. Itu karena nasibnya dengan agama Buddha. Pelariannya dari embrio Buddha berarti lompatan keluar dari siklus karma. Itu berarti agama Buddha selalu ada di dalam hatinya. Atau lebih tepatnya, dia sendiri sudah menjadi seorang Buddha. Hanya karena takdir aku bisa melepaskan embrio Buddhisku. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Ia mampu melakukan hal tersebut karena ia memiliki benih Buddha. Jika Buddha suci lainnya ingin menghilangkan embrio Buddha mereka harus mengalami 81 jaminan terlebih dahulu. Karena benih tersebut, dia dapat melepaskan diri dari ikatan karma di dataran Buddha, memungkinkan dia untuk mengambil Heaven Recon dari kuil emas tanpa perlawanan. Saya kehilangan kata-kata. Qin Baili tersenyum kecut, mampu menjadi Buddha sesuka hati lalu melepaskan avatarnya. Banyak sekali hukum yang sudah ada dalam kendali Anda sehingga tidak ada artinya. Pikiran Anda pada dasarnya bisa menjadi kenyataan. Seorang kaisar abadi pernah mengatakan kepada saya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi bagi seseorang dengan hati dao yang tiada taranya. Saya tidak mengerti atau mempercayainya saat itu, sampai hari ini. Hanya hati dao daripada memelihara dan mengembangkan hukum akan hadir di mana-mana. Celana saja kaisar suci begitu dihormati oleh rekan-rekannya. Hal ini bukan hanya karena ketekunannya, hati daonya terlalu berharga. Sepertinya Anda akan menjadi orang seperti dia di masa depan. Hati dao Anda akan menjelaskan semua hukum di dunia ini. Mereka mungkin penuh warna dan menakjubkan tetapi tidak sampai pada tingkat hati dao yang sederhana. Qin Baili cukup emosional karena dia pernah bertemu kaisar sebelumnya. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hati dao dan inferioritasnya dibandingkan dengan Li Qiye. Rekan Daois Li, jalur dao itu panjang jadi kita pasti akan bertemu lagi. Aku akan pergi sekarang. Qin Baili menangkupkan pertemuan ke arah Li Qiye dan pergi dengan sikap tenang. Jin Ge juga menatap Li Qiye dan melakukan gerakan yang sama dengan ekspresi serius. Rekan Daois Li, kita akan tetap menjadi musuh saat kita bertemu lagi, tetapi saya senang memiliki seseorang seperti Anda sebagai musuh. Hati daomu bukanlah sesuatu yang bisa kami raih. Saat kita bertarung di masa depan, saya harus mengandalkan seni dan senjata terbaik. Jin Ge menyadari bahwa senjata yang unggul adalah satu-satunya cara dia mengalahkan Li Qiye.
Li Qiye tersenyum bebas sebagai tanggapan, bekerja untuk saya. Permusuhan berakhir dengan balas dendam, ini adalah jalan hidup yang alami. Bahkan tanpa perseteruan kita, aku tetap ingin berjuang melawanmu. Selama masa mudaku, aku telah bertemu Dao Dragon dan bertarung melawan Ren Zeng, tapi setelah hari ini, kaulah yang paling membuat darahku mendidih. Jin Ge tertawa sebagai penjelasannya. Dao Dragon, di sini secara alami adalah Dao Dragon Heaven Emperor. Jika bukan karena penyergapan oleh Ren Zeng, mungkin dia akan menjadi kaisar di generasi sebelumnya, bukan Dao Dragon. Sayangnya, waktu tidak menunggunya. Saya menantikan pertarungan kita. Jin Ge tertawa keras sebelum pergi dengan niat melonjak yang melonjak. Banyak yang relatif termenung setelah Baili dan Jin Ge pergi. Memiliki saingan seperti mereka dalam hidup bisa dianggap sebagai suatu kebahagiaan karena seseorang tidak perlu khawatir tentang tindakan kotor yang tercela. Mari kita kembali ke kapal. Li Qiye tertawa kecil dan menceritakan sang putri. Orang-orang tidak punya pilihan selain memberi jalan sepanjang mereka menginginkan surganya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menyerang seseorang yang berada pada level yang sama dengan para jenius seperti dua orang yang baru saja pergi. Gemuruh. Tiba-tiba, sekelompok orang dengan cepat mendekat. Itu skuadron Tame Dragon. Seseorang berteriak. Kerumunan yang ketakutan segera melompat ke samping. Banyak yang percaya bahwa skuadron ini ada di sini untuk menggerakkan Heaven Recon milik Li Qiye. Kemunculan skuadron yang tiba-tiba membuat takut penonton. Dalam waktu singkat, semua mata tertuju pada Li Qiye. Beberapa menjadi bingung sementara yang lain diam-diam menyombongkan diri sambil berharap skuadron akan berhasil mengalahkan Verces. Sementara itu, sekelompok kecil lainnya dengan marah memperhatikan, ingin mencabik-cabiknya seolah-olah ada perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Tame Dragon Child melompat turun dari kudanya dan tertawa gembira sambil menangkupkan, "Selamat, Saudara Li, karena telah kembali dari pantai seberang, tidak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya yang bisa meniru pencapaian Anda." Li Qiye hanya memanaskannya dengan dingin. "Teman-teman, bawakan harta adikku ke sini." Tame Dragon Child berteriak pada anggota di belakangnya. Mereka membawa peti ke depan dan membukanya. Cahaya berkilauan dari harta karun yang dipancarkan dengan segala jenis warna yang mempesona. Ada senjata, artefak, batu kekacauan, dan logam langka. Semua mata tertuju pada Li Qiye, menjadi beberapa sangat tidak ramah. Ini karena skuadron ini adalah sekelompok bandit. Orang dapat dengan mudah menebak dari mana harta karun ini berasal. Tapi sekarang, mereka memberikan semuanya pada Li Qiye. Sang putri mengerutkan kening melihat pemandangan ini, memahami esensinya. Tame Dragon Child tersenyum dan berkata, "Hanya hadiah kecil, tidak cukup untuk menunjukkan penghargaan kepada kami. Bekerja untuk Anda adalah kehormatan dan kemuliaan kami. Dengan Anda sebagai komandan kami akan mampu merebut semua harta karun di 13 benua. Selama Anda menginginkan sesuatu, ucapkan saja dan kami akan mengambilnya untuk Anda. Kami adalah prajuritmu." Penonton menjadi semakin buruk. Sepertinya Li Qiye adalah komandan para bandit ini. Meski begitu, wajar jika seseorang yang melanggar hukum seperti dia melakukan hal seperti ini. "Li Qiye, kamu sudah bertindak terlalu jauh." Seorang wanita cantik luar biasa dan murid-muridnya datang. Dia dengan dingin berteriak, "Anda telah memerintahkan skuadron Tame Dragon untuk menyergap murid-murid kami dan mencuri harta kami, jelaskan sendiri." Wanita yang mempesona dan dewasa ini adalah penguasa Sunset Glow Valley, Yin Huali. Putri Jilin segera berhenti dan menjelaskan, "Tuan Lembah, saya khawatir ada kesalahpahaman." "Putri, tidak ada salah paham, buktinya ada. Harta kita ada di peti itu." Huali berbicara dengan aura yang menindas. "Itu, piala emas itu milik kita." Seorang murid muda di belakangnya cukup berani untuk berteriak. "Skuadron itu juga membunuh kakak senior kita dan mencuri spanduk bertatahkan berlian dari kita." Seorang pria parubaya berteriak. "Paviliun Vineklut kami juga membunuh 8 murid dan harta mereka dirampas," kata lelaki tua lainnya dengan dingin. Dalam waktu singkat, banyak ahli yang angkat bicara dan menuduh skuadron tersebut melakukan perbuatan keji. Pada saat ini, sang putri akhirnya memahami tidak ramah yang diberikan orang-orang pada Li Qiye sebelumnya. Dia pernah mendengar tentang perilaku skuadron di masa lalu. Mereka tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selamat untuk menceritakan kisahnya. Tapi sekarang,
mereka belum memberikan pencerahan namun meninggalkan banyak orang yang selamat. Niat mereka jelas. Tame Dragon Child ingin menyeret Li Qiye ke dalam lumpur, membuat dunia menentangnya. Tame Dragon mencibir dan menyatakan, harta karun kecil ini bukanlah apa-apa. Anda seharusnya merasa terhormat bahwa saudara Li bahkan menginginkan harta Anda, ditambah lagi, dia bahkan menyelamatkan nyawamu. Berterima kasihlah di sini karena sudah menunjukkan belas kasihan. Para korban siap mencabik-cabik Li Qiye untuk membalas dendam anggota sekte mereka yang gugur. Mereka menganggap komentar Tame Dragon Child sebagai bukti keterlibatan Li Qiye di balik layar. Li Qiye, kamu mungkin kuat tetapi kamu telah melewati batas. Beri kami penjelasan yang masuk akal atau ini tidak akan berakhir. Huali menyorotinya dan berkata, sebuah penjelasan. Li Qiye menampilkan kerumunan itu, lalu Tame Dragon Child. Dia menelusuri dan berkata, saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada siapapun. Itu benar, saudara Li kita adalah dewa di antara manusia, raja abadi masa depan dengan 12 wasiat, mengapa dia harus menjawabmu? Teriak Tame Dragon Child, ingin menimbulkan lebih banyak kekacauan. Keduanya semakin membuat marah penonton dengan nada menghina mereka. Mereka memiliki amarah yang membara di mata mereka sambil mengunci gigi. Li Qiye, jadi maksudmu kamu ingin bermusuhan dengan Sunset Glow Valley? Huali juga menjadi marah. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menjaga prestise sektenya. Kamu pikir kamu tidak bisa dihentikan? Anda sendiri yang bisa melawan seluruh dunia. Sudut pandang yang arogan, kata korban lainnya dengan kebencian. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Yang lain menimpali. Li Qiye mengabaikan seruan mereka dan tersenyum pada Tame Dragon Child, jadi, kalian semua ingin bekerja untukku. Tame Dragon Child tertawa bahak, ya, saudara Li adalah yang terbaik dan kami adalah penggemar gaya terbesar Anda yang tak terhentikan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja demi Raja Abadi di masa depan. Katakan saja dan kami bahkan akan melompat ke dalam air mendidih atau dengan berani meratakan jalan untuk Anda. Dia sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Sebelumnya, dia takut Li Qiye akan membela dirinya tidak bersalah tetapi Li Qiye bahkan tidak mau repot-repot melakukannya. Ini berjalan lebih lancar dari yang dia perkirakan. Tidak perlu melompat ke dalam air mendidih. Li Qiye dengan santai berkata, pergilah, sungai Gangga ada di sana, lompat saja ke dalamnya. Anak Tame Dragon terkejut dan terbatuk-batuk dengan keanehan, kamu benar-benar tahu cara bercanda, saudara Li. Saya tidak pernah menjadi seorang pelawak. Lompatlah sekarang, aku kehilangan kesabaran. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Tame Dragon Child bukan satu-satunya yang mengejutkan sekarang. Seluruh penonton menatap keduanya dengan bingung. Saudara Li, lelucon ini tidak lucu lagi. Tame Dragon Child masih berusaha menjaga penampilan ramah. Siapa bilang aku bercanda? Jika kalian semua ingin bekerja untukku, maka yang bisa kalian lakukan hanyalah mematuhi perintahku. Li Qiye melanjutkan. Anak Tame Dragon akhirnya berubah dingin, saudara Li, kami bersedia berkontribusi untuk tujuanmu, tidak menentang-menentang seluruh dunia sehingga kami dapat menawarkan semua harta yang kamu inginkan. Tapi saya khawatir kami tidak akan mematuhi perintah bunuh diri seperti itu. Itu bukan terserah kamu. Jika Anda ingin menjadi antek saya, belajarlah bagaimana bertindak seperti itu. Patuhi tuanmu sekarang. Li Qiye mendengus. Anda, ekspresi Tame Dragon Child menjadi sangat tidak sedap dipandang. Para anggota skuadron juga menembakkannya dengan marah. Mereka merasa puas tanpa ampun tapi sekarang, Li Qiye menyebut mereka antek. Ini sulit untuk diterima. Apa yang kamu lihat? Berlutut dan akui kesalahan Anda lalu lompat ke sungai Gangga. Ini perintahku padamu, anjing. Li Qiye dengan dingin menatapnya dan menyatakan. Dalam waktu singkat, anggota skuadron menjadi geram. Mereka hanya bermain-main untuk menyerang Li Qiye. Mereka tidak mengira dia akan memperlakukan mereka seperti ini. Saat ini, mereka sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun dengan mudah. Tidak ada yang mengharapkan perkembangan ini. Suasana menjadi tegang dengan fokus sepenuhnya pada Li Qiye dan Tame Dragon Child. Suasana seketika menjadi suram. Mereka yang marah pada Li Qiye merasakan kemarahannya mereda setelah melihat ini. Orang-orang menjadi tenang dan sadar kembali, menyadari bahwa ini mungkin tidak seperti yang terlihat di permukaan. Saudara Li,
menurutku kita tidak memiliki pemikiran yang sama. Tame Dragon Child menangkupkan meringkuk dan berkata, kami, saudara, penuh dengan ketulusan, ingin bekerja untuk Anda dan menghasilkan sesuatu dari diri kami sendiri, tetapi Anda memandang kami sebagai anjing pemburu. Itu cukup mengecewakan. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hanya kelompokmu yang memenuhi syarat untuk menjadi anjingku. Li Qiye berkata dengan datar, pada levelmu, membersihkan sepatuku sudah merupakan suatu jangkauan, oleh karena itu, jangan berdiri di sini dan mengotori pandanganku. Bunuh diri di Sungai Gangga, sekarang juga. Aku tidak tahan lagi. Salah satu anggota skuadron berteriak dengan marah. Nama mereka saja sudah membuat takut orang jiwa, kehadiran mereka bisa membuat lutut lemas, karena mereka adalah bandit yang terkenal kejam. Bagaimana mereka bisa mengatasi pelanggaran yang terjadi di sini? Jika bukan karena Tame Dragon Child yang menghentikan mereka, para anggota ini pasti sudah dikerahkan untuk mencoba membunuh Li Qiye. Saudara Li, saya kira kita tidak memiliki pandangan yang sama. Selamat tinggal. Tame Dragon Child tahu bahwa permainan ini sudah berakhir jadi dia berkata dengan dingin sambil menangkupkannya. Namun saat rombongan itu hendak pergi, Li Qiye tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Saudara Li, apa yang kamu inginkan? Ekspresi Tame Dragon Child berubah dingin. Tidak apa-apa, hanya agar kalian semua terjun ke Sungai Gangga. Li Qiye berkata dengan santai. Saudara Li, jangan mendorong kami terlalu jauh, kami telah mendapatkan begitu banyak harta milikmu, upaya kami seharusnya memiliki arti. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berterima kasih? Tame Dragon Child mengambil sikap marah. Li Qiye tidak repot-repot melihat harta karun di tanah dan berkata dengan datar, jangan menutupi dirimu dengan kertas emas. Ini adalah harta karun. Hanya sekelompok besi tua, saya tidak akan memungutnya meskipun berada di jalan saya. Hanya sekelompok orang bodoh sepertimu yang menganggap sampah sebagai harta karun dan berani mengklaim beberapa manfaat di hadapanku untuk mereka. Kakak senior, ayo jatuhkan dia. Anggota lain yang marah berteriak. Tame Dragon Child berkata, Saudara Li, kamu sudah keterlaluan. Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta dan akan meninggalkan masalah ini. Mulai sekarang, kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain. Ini bukan giliranmu untuk memberi perintah di sini. Li Qiye terkekeh, karena sebelumnya kamu berani menyampaikan kesetiaanku, nyawa anjingmu ada di sana. Jadi, tidak mematuhi perintahku hanya akan berakhir dengan satu hal, kematian. Berat, kamu mendorongnya. Kamu pikir skuadron Tame Dragon kami takut padamu? Murid-murid ini sudah cukup kesal sebelumnya sehingga mereka langsung melompat ke depan. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh skuadron. Para anggota ini tidak menginginkan apapun selain menjatuhkannya. Perkembangan seperti itu membuat orang banyak lengah. Dalam waktu singkat, orang-orang saling melirik. Tentu saja banyak yang mau menonton karena bagi mereka ini seperti pertarungan udara. Mereka tidak menyukai kedua belah pihak. Menurutmu kelompokmu sendiri yang bisa menjatuhkanku. Li Qiye menunjukkan tanpa sedikit pun kemarahan sambil menatap skuadron. Berat, kami akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Salah satu anggota mengancam dengan keras. Memperbaiki. Para anggota menghunuskan senjata mereka, siap bertempur. Di luar jangkauan mereka, mereka juga tangguh dalam pertempuran dan ganas. Aura pembunuh meresap di udara setelah mereka mengeluarkan senjata. Orang bisa mencium bau darah yang kental. Tanpa belas kasihan, mata Li Qiye tiba-tiba berkilat seiring dengan sirkulasi jantung daunnya. Bunuh dia! Para anggota skuadron berteriak dengan mata memerah. Ah! Tiba-tiba, kepala-kepala jatuh ke tanah satu persatu dengan darah muncrat. Adegan mengejutkan muncul di hadapan semua orang. Para anggota skuadron sebenarnya saling membunuh. Dalam sekejap, salah satu anggota di belakang menikam anggota di depan melalui dada tetapi anggota tersebut juga sudah mengencangkan pedangnya kembali ke kepala anggota sebelumnya. Pemenggalan kepala dan pemotongan menjadi pemandangan umum dengan membuka dan noda darah di mana-mana. Apakah kalian sudah gila? Tame Dragon Child sangat terkejut dan berteriak tapi sudah terlambat. Semua anggota sudah mati, dibunuh satu sama lain. Dalam waktu singkat, seluruh adegan menjadi mengerikan. Semua mata terbuka lebar. Penonton tidak bisa tenang sama sekali karena ini benar-benar di luar dugaan mereka.
Tentu saja Tame Dragon Child lebih kaget dari siapapun setelah melihat anggotanya yang sedekat saudara saling membunuh. Manipulasi satu pikiran. Ini adalah salah satu dari 6 pemikiran dalam kitab suci, yang mampu mengubah seseorang menjadi Buddha atau iblis dengan satu pemikiran. Tentu saja, hal itu juga bisa membuat orang lain menjadi gila atau memaksa mereka menjadi pembunuh. Transformasi khusus ini benar-benar berbeda dari Li Qiye yang berubah menjadi Buddha dengan hati daunnya. Yang pertama juga memungkinkan dia mengendalikan emosi musuh. Jadi, ketika dia menggunakan teknik khusus ini, dia bisa menenangkan atau mengubahnya menjadi alat pembunuhan. Hati Dao dari anggota skuadron ini pada awalnya tidak begitu kuat. Terlebih lagi, hati mereka dipenuhi dengan kekejaman dan pembunuhan. Hal ini membuatnya mudah untuk mengontrol dan membuat mereka saling membunuh. Mereka tidak punya kesempatan untuk menolak keinginan tertingginya. Tame Dragon Child adalah orang brutal yang tidak pernah tahu seperti apa rasanya ketakutan. Sayangnya, dia sedang mengalaminya sekarang, tidak ingin menjadi boneka seperti saudara-saudaranya yang telah meninggal. Ketika orang-orang sudah tenang, mereka mulai menatap Li Qiye. Beberapa bahkan mulai mundur ke jarak aman dengan kulit pucat. Li Qiye bisa membuat saudara-saudara ini saling membunuh sehingga dia juga bisa mengendalikan mereka semua. Mereka akan langsung menjadi boneka pembunuhnya. Dengan demikian, pandangan mereka yang diposting langsung berubah menjadi ketakutan. Pada akhirnya, seseorang dapat mengukur dan bahkan melawan seorang ahli yang kuat. Namun bagi para iblis senior seperti Li Qiye, mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Belum terlambat untuk melompat atau Anda akan mati dengan kematian yang jauh lebih buruk. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tame Dragon Child tersendat ke belakang dan menunjuk ke arah Li Qiye. Jarinya gemetar saat dia berteriak, "Li Qiye, kamu, jangan memaksanya. Ya ampun, tuanku adalah dewa tertinggi dengan 11 totem dan aku juga memiliki 8 paman bela diri, semuanya dewa tertinggi. Jika kamu berani membunuhku, mereka akan meminta balasan. Pada saat itu, bahkan jika Anda memiliki garis keturunan-keturunan sebagai pendukung Anda, mereka masih dapat memanjangkan Anda semua." Kerasnya pesan yang disampaikan tidak bisa menutupi kelemahan pria itu. Meski begitu, ancaman tersebut masih cukup membuat takut sebagian besar orang. Dewa tertinggi Tame Dragon memiliki 11 totem, keberadaan yang cukup mengerikan. Lebih penting lagi, dia juga memiliki 8 dewa tertinggi lainnya di sisinya. Melawan kelompok ini cukup menakutkan. Inilah alasan mengapa keturunan-keturunan biasa tidak ingin macam-macam dengan mereka. Hal ini memungkinkan Tame Dragon Child dan kelompoknya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan karena tuan mereka akan mendukung mereka. Dewa tertinggi dengan 11 totem. Hanya seorang yang bukan siapa-siapa, yang tidak dapat mencapai puncak. Biarkan mereka datang karena aku sedang ingin menikmati secangkir darah dewa tertinggi yang menyegarkan. Li Qiye dengan senang hati menjawabnya. Penonton terdiam mendengar ini. Berapa banyak orang di dunia ini yang memandang rendah dewa tertinggi dengan 11 totem seperti ini? Seorang kaisar tingkat rendah tetap harus sangat berhati-hati karena beberapa telah mati di hadapan dewa tinggi sebelumnya. Tapi sekarang, arogansi Li Qiye, yang terlihat dari komentarnya, mustahil ditiru oleh siapapun. Tidak butuh waktu lama sebelum semua ahli di sini menatap Li Qiye. Fierce tidak cukup untuk menggambarkan seseorang yang secara terbuka mencela dewa tertinggi yang memiliki 11 totem. Nada yang besar sekali. Tiba-tiba, sebuah suara meledak seperti guntur di langit, menghina tuanku akan berakhir dengan kematian. Dengan itu, aura dingin membekukan segalanya dan mengubah dunia menjadi es. Semua petani yang hadir bergidik. Yang lebih lemah merasa dirinya berubah menjadi patung es. Hal yang paling menakutkan dari aura ini adalah niat membunuh di dalamnya. Tindakannya seperti pisau tajam yang menggores tulang semua orang. Rasa sakit memaksa semua orang mundur, tidak mampu menahan niat membunuh ini. Seorang lelaki tua turun dari langit dan berdiri di depan Tame Dragon Child. Dia mengenakan jubah harta karun dan memiliki lambang dengan simbol awan, misalnya dia bisa meremehkan dunia. Dia memancarkan kekuatan dewa tertinggi. Saat untaian hukum tercurah seperti air terjun, mereka terjalin dan membentuk sepasang sayap suci. Satu kepakan dari mereka bisa menembus segala rintangan. Saudara pertama, Tame Dragon Child sangat gembira melihat lelaki tua itu. Sima Yun,
Seorang leluhur dengan kekuatan besar mengenalinya dan berteriak ngeri. Sima Yun. Banyak yang gemetar ketakutan setelah mendengar nama ini. Bahkan Master Sekte pun ketakutan, tukang daging ini juga ada di sini. Dalam waktu singkat, pasang surutnya seperti pasang surut dan berdiri semakin jauh. Sima Yun adalah murid tertua Dewa Tertinggi Tame Dragon dan pencipta skuadron Tame Dragon. Dia adalah dewa tertinggi dengan 2 totem tetapi terkenal sebagai tukang daging karena dia telah membunuh terlalu banyak orang. Ada beberapa dewa tertinggi di Murni, negeri para ahli. Namun, setelah mencapai level tertentu, sebagian besar dewa tertinggi akan fokus pada peningkatan diri mereka sendiri, jarang mengganggu mereka yang berada di bawah pangkat mereka. Namun hal ini tidak terjadi pada Sima Yun. Ada pepatah, naga melahirkan naga, seekor burung phoenix melahirkan seekor burung phoenix, keturunan tikus tahu cara menggali gua. Tuannya adalah seorang bandit jadi muridnya tentu saja juga seorang bandit. Setelah menjadi dewa tertinggi, Sima Yun tidak kehilangan kebiasaan lamanya. Terlebih lagi, dia bahkan lebih merajalela dari Torsi. Majikannya tidak perlu merusak karakter tingkat rendah. Namun bagi Sima Yun, tidak peduli apakah korbannya kuat atau lemah. Selama dia diculik, dia akan memicu dan membungkam semua korbannya. Beberapa orang percaya bahwa dia bahkan telah membunuh lebih banyak orang daripada kebahagiaan, karena itulah gelarnya. Tame Dragon Child berpikir karena kakak pertamanya adalah dewa tertinggi dengan 2 totem, Li Qiye pasti sudah mati, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Binatang kecil, akhirmu sudah tiba. Dia dengan kejam memelototi Li Qiye dan berkata pada Sima Yun, kakak senior, hewan kecil adalah yang membunuh saudara-saudara kita dengan seni licik. Memperbaiki, mata Sima Yun berubah pedang menjadi tajam. Mereka yang kurang berani akan pingsan di tanah. Berani melawanku, kamu tidak akan mati dengan mudah. Aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sima Yun berkata dengan nada seram. Dari mana datangnya anjing ini, menggonggong di depan saya? Tamparan. Li Qiye bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Sima Yun. Ledakan. Dalam sepersekian detik, sebuah telapak tangan Buddha muncul entah dari mana dan menggali menuju Sima Yun. Enyahlah. Sima Yun meraung. Kedua sayap yang terbuat dari hukum langsung menyebar, menyebabkan hembusan keras yang menghancurkan ruang angkasa. Mereka menamparkan tangan Buddha. Ledakan. Telapak tangan melintasi banyak sekali alam. Sekalipun sayapnya lebih kuat, mereka tidak akan mampu menghentikan telapak tangan. Ia menembus kedua sayapnya dan dengan kejam menamparkan wajah Sima Yun. Bang! Dia mengosongkan seteguk darah setelah menyelesaikannya. Perlu diingat bahwa sebagai dewa tertinggi, tubuhnya kokoh baja tetapi darah masih mengalir deras. Sebuah gigi juga tanggal. Penonton memutar kembali melihat hasil pertukaran pertama ini. Dewa tertinggi dengan 2 totem berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan menimbulkan pelanggaran besar. Binatang kecil, kamu mati. Sima Yun tidak bisa tetap tenang. Ini adalah momen paling memukau sejak debutnya, ditampilkan seperti ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan Li Qiye sekarang, dia tidak perlu menunjukkan wajahnya di depan umum di masa depan. Ledakan. Segel gunung meledak di tangan. Selanjutnya, sebuah gunung jahat turun dari langit, ingin meratakan Li Qiye. Tapi telapak tangan Buddha dengan rune yang berputar di sekelilingnya menghentikan gunung itu tampak seperti serangan abadi. Mengaktifkan, segel gunung Sima Yun menjadi sangat cemerlang, berakhir di seluruh dunia. Aura dewa tertinggi memporak-porandakan seluruh area seperti tsunami awal yang dahsyat. Mentah, naga jahat dibuat keluar dari gunung, membuat segelnya tampak seperti sarang naga. Bang, 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 naga-naga jahat memutar menuju telapak Buddha. Di bawah serangan mereka, cahaya telapak tangan melemah seolah bisa hancur kapan saja. Binatang kecil, aku akan menyaksikan darahmu. Dengan ekspresi kejam, mata Sima Yun bersinar dengan kilatan haus darah. Selama dia menangkap Li Qiye, kengerian terburuk akan terjadi. Dewa tertinggi dengan 2 totem yang benar-benar kuat. Banyak yang menjadi cetak, bertanya-tanya apakah Li Qiye bisa mengatasinya atau tidak. Bang! Telapak tangan itu akhirnya hancur. Mentah. Beberapa ratus naga jahat melolong setelah mereka meninggalkan sarangnya dan langsung menuju Li Qiye untuk mengeluarkan isi perut. Binatang kecil, kamu sudah selesai. Sima Yun berteriak dengan panik. Saya adalah Buddha. Li Qiye hanya tertawa kecil dan melantunkan kalimat yang menggemuruh.
Dengan ledakan keras, kaki Buddha yang tak terukur terinjak dari atas. Seseorang dapat melihat matahari, bulan, dan benda langit lainnya yang melayang di sekitarnya. Galaksi-galaksi menggantung di atas dan mengalir seperti air terjun. Rune tanpa batas menutupi kaki ini seperti lautan, mampu menenggelamkan seluruh dataran Buddha. Ledakan, naga-naga itu langsung hancur seperti cacing kecil yang tidak berarti. Ah! Selanjutnya Sima Yun diinjak-injak di tanah dengan darah muncrat. Retakan, tulang-tulang di tubuhnya patah satu per satu. Kaki ini bertindak sebagai dunia mengerikan yang menekannya. Dia tidak berdaya untuk menolak skenario ini. Adegan ini mengejutkan semua orang lebih dari apapun yang mereka lihat sebelumnya. Dewa tertinggi dua totem benar-benar dikalahkan dan diinjak-injak oleh kaki ini. Mereka tidak akan pernah mempercayai kisah ini jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bahkan para kaisar di dalam Imperial Cheng dikejutkan oleh kaki raksasa dari langit. Mereka melihatnya dalam diam. Meskipun tidak mengetahui siapa orang itu, para kaisar ini memahami bahwa seorang penguasa telah mengambil tindakan. Ini pastilah seorang Buddha tertinggi, seorang ahli Dao agama Buddha. Sangat tidak bijaksana untuk melawan makhluk seperti itu di alam Buddha. Pada saat ini, seseorang melihat ke arah kaki, tidak ada akhir yang terlihat seolah-olah memang ada seorang Buddha yang terletak di celah langit. Besarnya sebesar langit dan bumi, gunung dan sungai sangat kecil jika dibandingkan. Dewa tertinggi dua totem diinjak-injak di bawah kaki itu seperti semut. Itu membuat semua orang merasa bahwa dia benar-benar sepele. Penonton tersentak setelah melihat ini. Seberapa kuatkah kaki ini untuk dapat menyelesaikan tugas ini? Li Qiye melirik ke arah Sima Yun dan berkata dengan datar, dewa tertinggi dengan dua totem bahkan tidak bisa menjadi makanan pembuka di sekitarnya. Di dataran Buddha, bahkan dewa kuno pun perlu menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya di hadapanku. Dia memiliki benih Buddha sekarang sehingga dia bisa mengendalikan seluruh dataran. Kekuatan sepanjang zaman ada di tangan. Meskipun itu hanya sisa dari suatu zaman, itu masih membuatnya menjadi tidak stabil. Belum lagi sekitarnya, bahkan seluruh dataran pun sunyi. Saat ini, itu bukan kekuatan pribadi, melainkan kumpulan kekuatan daratan It sendiri. Berat, kamu, teriak Sima Yun sambil merasakan kemarahan sekaligus ketakutan. Ah! Dengan suara retak, kaki itu terdorong ke bawah, membuatnya menjadi pasta daging berdarah. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk merasa marah, apalagi melawan. Dia bertarung suatu saat sehingga dia sama sekali tidak berarti jika dibandingkan, meskipun dia adalah dewa tertinggi. Saat kakinya hilang, hanya tersisa pasta daging pipih. Bau busuk menyentuh ujung hidung semua orang. Beberapa orang tidak mau muntah, bukan karena bau busuknya, tapi karena mereka sangat ketakutan. Kembali ke abadi, Qin Baili melihat semuanya dan isinya, bodoh, Li Qiye mampu menjadi Buddha dengan satu pemikiran dan bahkan bisa meninggalkan embrio. Dia tidak memiliki lawan di dataran Buddha. Ini adalah tempat kelahiran suci agama Buddha, melawan seseorang yang memiliki kendali penuh atas Dao ini sangatlah tidak bijaksana. Belum lagi dewa kecil, bahkan seorang kaisar pun perlu bertanya pada kekuatan mereka terlebih dahulu. Qin Baili masih menjadi penguasa garis keturunan-keturunan. Pengetahuannya jauh melampaui seorang ahli biasa. Setelah melihat Li Qiye meninggalkan embrio Buddha di kuil emas, dia menyadari bahwa Li Qiye dapat menggunakan salah satu teknik Buddhis. Ingatlah bahwa ada silsilah Buddhis lainnya di 13 benua. Namun, asal-muasal doktrin ini sebenarnya berasal dari tempat ini. Banyak biksu yang tercerahkan di sini dan akhirnya mendirikan kuil mereka sendiri. Jadi, melawan Buddha tertinggi seperti Li Qiye di tempat ini sungguh bodoh. Seorang Buddha seperti ini memiliki keunggulan absolut di wilayah asalnya. Seluruh adegan itu bergetar. Anggota yang lebih pemalu duduk telentang. Li Qiye hanya tersenyum dan mulai berjalan anak tame dragon yang pucat menuju Pasi dan lututnya lemah. Kamu, jangan kemari, jangan kemari. Pria itu bertindak seolah-olah sedang melihat hantu. Dia benar-benar terkejut saat ini. Li Qiye terkekeh, ada yang lain. Suruh mereka keluar agar saya bisa menangani semuanya sekaligus, tidak perlu membuang waktu. Jangan terlalu meremehkan. Tuanku adalah dewa tertinggi Tame Dragon. Pria itu bersiap pergi. Aku tahu, tuanmu adalah dewa tertinggi Tame Dragon, tidak perlu kembali lagi.
Li Qiye dengan lembut mewakili lengan bajunya, suruh tuan dan pamanmu datang, aku akan meratakan mereka semua untuk menyingkirkan dunia kejahatan. Anda, anak Tame Dragon menjawab. Dia menyadari bahwa pemberitaan tidak cukup untuk menghalangi Li Qiye. Beberapa penonton merasa cukup senang melihat pria kencing di celana ini, terutama mereka yang menderita luka di tangan. Mereka merasa bahwa Li Qiye sedang menghilangkan kemarahan mereka. Jika tuanmu yang tidak berharga tidak datang, maka aku akan mematahkan tulangmu dan mengupas kulitmu. Oh, aku akan menggantung kulitmu di luar Imperial Cheng agar tuanmu bisa mengambil mayatmu nanti. Li Qiye menawarkan pada pria yang ketakutan itu. Binatang kecil, baiklah, aku akan menjatuhkanmu. Tame Dragon Child didorong ke tepi dan berteriak dengan ganas. Dengan suara pecah, dahi benar-benar pecah berkeping-keping dan rangkaian cahaya keluar. Berdengung, ini adalah rangkaian darah cerah. Mereka tampak tidak berbobot dan melayang di depan Tame Dragon Child. Semakin banyak darah yang keluar, mereka berkumpul untuk membentuk satu tetes. Itu berkilau dan tembus cahaya, setetes darah yang cukup indah. Rupanya telah mengalami penyempurnaan yang tak terhitung banyaknya. Darah hati, inilah intisarinya, dia tidak ingin hidup. Seseorang berteriak, itu adalah setetes darah paling berharga dari Tame Dragon Child. Setelah hilang, tidak hanya tubuhnya yang hilang, tetapi nasib aslinya juga akan rusak. Ini adalah upaya yang berbahaya. Bang, permata darah ini tiba-tiba runtuh. Gemuruh, kekuatan dewa tertinggi menghancurkan 4 penjuru seperti tsunami yang melanda segalanya. Seluruh bumi berguncang sebagai tanggapannya. Berdengung, sebuah portal terbuka dan 9 sosok megah langsung muncul di hadapan Tame Dragon Child. Api hitam menjangkau langit dan dengan ganas menyapu semuanya. Hanya aura brutal ini saja yang bisa menakuti jiwa para penggarap. Itu adalah kavaleri Tame Dragon, seorang master stempel pasti saat kedatangan mereka. Dalam waktu singkat, banyak yang mundur, beberapa bahkan berlari demi nyawanya. Kavaleri terkenal ini memiliki reputasi yang buruk. Namanya saja sudah cukup membuat takut orang. Tidak, ini hanyalah avatar Dao dengan kehendak dewa tertinggi. Seorang leluhur melihat 9 sosok itu. Sayangnya, avatar Dao yang diberdayakan dengan keinginan mereka masih sangat kuat. Ini berbeda dari sisa niat. Itu hampir sama seperti para dewa tertinggi yang ada di sini dengan tubuh asli mereka. Biasanya, keturunannya hanya bisa memanggil avatar Dao dari kaisar yang masih hidup dan dewa tertinggi. Orang mati hanya bisa meninggalkan kemauan dan niatnya, bukan avatar Dao. Oleh karena itu, pemanggilan avatar Dao jauh lebih kuat daripada versi yang lebih sederhana. Namun demikian, aura mereka masih cukup untuk menghancurkan satwa liar dan membuat alam bergetar karena jumlahnya yang banyak. Apakah mereka mencoba menghancurkannya? Penonton merasakan kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan. Kavaleri ini sudah lama tidak muncul sehingga kemunculannya kembali secara alami mengejutkan. Tuan, dialah yang membunuh kakak pertama. Kamu harus membalas dendamnya. Tame Dragon Child lebih berani setelah melihat avatar Dao ini. Dalam sekejap mata, avatar itu menatap Li Qiye. Melihat mereka cukup menakutkan, mampu menembus segala hal di dunia ini. Berat, maukah kamu bunuh diri atau kami harus melakukannya? Angka terbesar di antara 9 orang yang ditanya. Itu adalah dewa tertinggi Tame Dragon. Seorang leluhur segera mengenali suara itu dan mengetahui siapa suara itu meskipun sosoknya tidak dapat dikenali. Dia menjadi pucat meskipun dia adalah karakter tingkat leluhur. Dewa tertinggi Tame Dragon cukup brutal dan memiliki kecenderungan untuk menyiksa. Oleh karena itu, orang takut hanya mendengar namanya saja, apalagi suara yang sebenarnya. Hanya sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Li Qiye melirik ke arah dewa tertinggi dan berkata, bahkan jika tubuh aslimu ada di sini, kamu hanyalah semut di mataku namun kamu berani berteriak di depanku. Seharusnya aku bertanya, apakah kalian semua akan bunuh diri atau aku yang harus melakukannya? Gaya mendominasi yang tiada taraf, bahkan meremehkan para dewa. Seseorang dengan 11 totem sebenarnya disebut bukan siapa-siapa oleh Li Qiye. Kamu mengadili kematian. Dewa tertinggi dengan 11 totem meraung, mengejutkan banyak sekali alam dan menghancurkan bintang-bintang. Hukum dunia merata, semuanya bukan apa-apa di hadapannya. Para ahli dan makhluk gemetar. Ledakan. 9 dewa tertinggi menyerang bersama-sama, tampaknya merupakan bagian dari satu makhluk.
Api ilahi mereka menghapus momentum semua ciptaan. Pada saat perpecahan ini, semua bidang dan domain spasial ditutup oleh apinya. Oh ibu, api dahsyat yang muncul entah dari mana membuat takut para pengunjung di dataran Buddha. Kekuatan pribadi tidak lagi penting karena semua akan dipengaruhi oleh kekuatan. Yang kuat terjatuh ke tanah sementara yang lemah mengotori celananya. Ledakan, api ilahi menyusut dengan gila-gilaan dan berkumpul di satu tempat. Sebuah lubang hitam muncul, mampu menyedot dan menyerap segala sesuatu. Bintang juga menjadi korban. Mereka langsung hancur setelah tersedot ke dalam dan berubah menjadi abu. Tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Kekuatan ini cukup untuk menelan seluruh dataran. Amitabha, dalam sekejap mata, Li Qiye menyatukan kedua telapak tangan untuk membuat mudra. Kali ini tidak ada cahaya dan kedekatan Buddhis yang terlalu mempesona. Yang ada hanyalah cahaya samar di sekujur tubuhnya. Namun dia sepertinya sedang melintasi keabadian dan sungai waktu itu sendiri. Ini adalah makhluk dari zaman kuno yang melakukan perjalanan ke dunia ini, tidak lagi terkekang oleh yin yang dan lingkungan temporal. Dia masih memiliki penampilan fisik yang sama dengan cahaya redup. Sayangnya, dia telah menjadi seorang Grand Dao abadi, yang mampu bertahan sepanjang zaman hingga saat ini dan bahkan masa depan. Dia adalah awal dari sebuah zaman, salah satu zaman Buddha, yang akan terus mengalir menuju hal yang tidak diketahui. Berdengung, beberapa kerajaan muncul di sekitar dataran. Masing-masing kerajaan Buddha ini sangat besar. Salah satunya bahkan lebih besar dari Pure. Berbagai Buddha suci hadir di setiap kerajaan, mulai dari satu era hingga era lainnya. Mereka sepertinya datang ke sini dari masa lalu hanya untuk menyambut Li Qiye. Terlebih lagi, triliunan dan triliunan makhluk di kerajaan-kerajaan ini sangat berbeda satu sama lain kecuali satu hal, keyakinan mereka pada agama Buddha. Amitabha, nyanyian yang sangat familiar menggema di seluruh exploration grounds. Kedekatan dengan Buddha akhirnya meresap ke seluruh wilayah. Dataran Buddha menjadi mempesona dengan cahaya ini, seperti kelahiran kembali suatu zaman. Di lokasi berbahaya di tempat eksplorasi, banyak pasang mata yang berbinar dan menoleh ke arah cahaya. Warga dari era yang tak terhitung banyaknya dan para Buddha semuanya membungkuk pada Li Qiye. Iman dari seluruh zaman berkumpul di sana. Pada saat ini, Li Qiye yang masih menjadi dirinya sendiri menjadi pencipta suatu zaman, penguasa dataran Buddha. Para penggarap langsung berlutut. Li Qiye tidak memiliki keilahian yang menekan mereka sama sekali tetapi pada dasarnya mereka melakukannya, tidak ingin berdiri. Seorang Buddha agung dengan avatar emas. Sang putri menyadari pentingnya hal ini. Ledakan, Li Qiye sedikit mengangkat dan menginjak tangan Buddha turun. Itu langsung menghancurkan lubang hitam dan langsung menuju ke 9 dewa tertinggi. Kamu berani? Dewa tinggi Tamedragon berteriak dengan marah tetapi telapak tangannya sudah ada di depan mereka. Ledakan, perjuangan mereka tidak ada artinya karena mereka langsung menjadi abu tanpa sempat berteriak. Pemandangan mengejutkan ini membuat para dewa tertinggi lainnya dan bahkan kaisar yang menyaksikannya gemetar ketakutan. Meskipun itu bukan tubuh asli mereka, ini masih merupakan kekuatan yang hebat namun dapat dihancurkan dengan satu telapak tangan. Anggota skuadron Tamedragon ini hanyalah semut di hadapannya, tidak cukup untuk melakukan apapun. Dataran Buddha kembali sunyi. Para penggarap bersujud di tanah tanpa bergerak sedikit pun. Mereka bahkan tidak berani melihat ke atas sama sekali. Terlalu lemah. Li Qiye berkata dengan santai, mungkin kaisar dengan 12 wasiat akan mampu bertarung dengan baik. Komentar acuh tak acuh itu cukup menakutkan. Dewa tertinggi dengan 11 totem, terlalu lemah. Bagian terakhir dari kalimat itu bahkan lebih mendominasi. Setelah benih Buddha menunjukkan kekuatannya, beberapa kaisar di dalam Imperial Cheng menghela nafas dengan lembut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka mengetahui benda milik Li Qiye ini. Benih itu membuatnya menjadi tak stabil di area ini karena dia bisa mengendalikan dataran tinggi. Apa yang tersisa dari suatu zaman berada di bawah genggamannya. Faktanya, ketika mereka membangun Imperial Cheng di luar dataran Buddha, mereka sudah memikirkan tentang benihnya. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Ini tidak berarti bahwa para kaisar ini terlalu lemah. Pertama, mereka tidak mempunyai nasib Buddhis yang benar. Kedua, mereka tidak ingin terlibat dalam karma terkait karena ancaman pemusnahan surgawi.
Pada saat itu, bersembunyi di tempat eksplorasi pun tidak ada gunanya. Eksekusi akan gagal dan menghancurkan mereka. Ini karena karma benih Buddha terlalu besar. Ditambah lagi, mereka sudah menjadi makhluk yang kuat. Para kaisar ini bertanya-tanya tentang asal mula muasal Li Qiye hingga bisa mendapatkan benih tersebut. Hal ini berubah menjadi seorang Buddha agung dengan avatar emas di dataran. Di zaman Buddha yang panjang, hanya ada 9 Buddha emas. Sementara itu, dataran masih dianggap bagian dari zaman ini. Jadi, seberapa kuatkah Buddha emas berjalan di zamannya sendiri? Seperti yang dikatakan Li Qiye, dia akan mampu melawan kaisar dengan 12 wasiat. Oleh karena itu, baik dewa tertinggi maupun kaisar tidak ingin memprovokasi Li Qiye, seorang Buddha emas di wilayahnya sendiri. Jumlahnya tidak lagi menjadi faktor, semua akan hancur dalam pertempurannya. Li Qiye menyebarkan cahaya Buddha. Dia masih orang yang sama seperti sebelumnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan menuju Tame Dragon Child yang lumpuh di tanah. Ketakutannya membuatnya tidak bisa berjanji dan melarikan diri, tidak ada kekuatan tersisa di tubuhnya. Tentu saja, seseorang juga bisa mencium bau urin yang keluar dari celananya. Ada yang lain. Li Qiye terkekeh dan berkata, "Saya khawatir Tuan dan pamanmu tidak akan datang ke sini lagi." Tame Dragon Child membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar karena dia dilanda ketakutan. Merencanakan di depanku, bahkan intrik terhebat pun hanya setitik debu di hadapanku. Hanya lambaian tangan saja maka hal itu akan hilang. Li Qiye melanjutkan, ini memang benar. Kebanyakan skema tidak berguna di hadapan kekuasaan absolut. Itu mirip dengan rencana fana di hadapan Kaisar Abadi, upaya yang cukup naif dan bodoh. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Li Qiye tertawa kecil dan dengan santai menunjuk ke depan. Tame Dragon Child langsung hancur menjadi kabut darah. Dia pikir dia pintar dan telah membuat rencana sejak Li Qiye mendapatkan harta karun itu dari Hok. Dia memutuskan untuk melaksanakan rencana tersebut di dataran Buddha. Dalam pikirannya, selama rencana berhasil, Li Qiye akan menjadi musuh publik nomor 1. Pada saat itu, Li Qiye harus bergantung pada kupu-kupu agar bisa bertahan hidup. Dengan demikian, hartanya bukan lagi miliknya. Namun rencana yang sangat dia banggakan hanyalah lelucon di mata Li Qiye, tidak ada artinya di hadapan kekuasaan absolut, seperti setitik debu. Li Qiye mengalihkan dan melihat ke arah peti harta karun di tanah, ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Itu hanya sisa-sisa, tidak cukup untuk dilihat olehku. Harta apapun dari kuil emas lebih unggul daripada benda-benda di sini. Tidak ada yang berani membalas komentar yang agak kasar itu. Bahkan Yin Huali sepenuhnya. Mereka paham kalau itu hanyalah skema dari Tame Dragon Child tadi. Ditambah lagi, seseorang tingkat tinggi Li Qiye tidak membutuhkan harta karunnya. Seperti yang dia katakan, dia bisa secara acak memilih apapun dari kuil emas dan itu masih jauh lebih unggul. Setelah Li Qiye dan sang putri pergi, mereka segera mengambil kembali harta mereka, tidak ada seorang pun yang berani mengambil apapun yang bukan milik mereka karena komentar resmi Li Qiye masih melekat di benak mereka. Jika Li Qiye mengetahui kesalahannya, mereka pasti sudah mati. Dengan demikian, pendapat acuh tak acuh darinya menjadi kata-kata hukum yang tidak dapat diganggu-gugat. Ketika keduanya melewati lokasi lonceng Buddha, Li Qiye melihatnya lagi. Itu masih bergantung di langit dengan para ahli yang masih bersembunyi di ruang yang rusak. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Li Qiye langsung meraih belnya. Memperbaiki loncengnya. Berbunyi tetapi tidak menyerang Li Qiye. Ini memancarkan cahaya Buddha dengan rasa harmonisasi yang tak terlukiskan. Dia dengan mudah mendapatkan bel demi bel seperti memetik buah. Hal ini mengejutkan para ahli persembunyian dan dewa tertinggi di dataran tinggi. Semua orang tahu bahwa bel itu cukup kuat, tidak kalah dengan senjata Dao dominasi manapun. Itulah alasan mengapa banyak orang menambahkannya. Sayangnya, semuanya gagal, termasuk dewa tinggi tingkat rendah, sehingga membuat penonton takjub. Itulah orang yang berubah menjadi Buddha. Siapapun yang mendengarkan bel akan langsung dikelilingi oleh para ahli di sini. Namun, setelah menyadari bahwa itu adalah Li Qiye, mereka hanya bisa meratakan nasib mereka sendiri. Beberapa menunggu bahkan beberapa ribu tahun di sini, hanya sampai hal ini terjadi.
Ini karena mereka melihat pemandangan di dataran Buddha sebelumnya ketika Li Qiye membunuh para dewa seperti menghancurkan semut. Berantakan istana sama saja dengan bunuh diri. Akhirnya, para ahli ini bubar karena tidak ada lagi kesempatan untuk mengambil bel ini. Li Qiye dengan lembut menjentikkan bel untuk menghapus karma terkait dan memberikannya kepada Putri Jilin. Dia berkata dengan nada datar, Anda mempunyai hubungan yang sangat penting dengan ajaran Buddha, jadi simpanlah ini bersama Anda. Ini akan bermanfaat. Bagaimana dengan karmanya? Sang putri berseru. Meskipun Li Qiye telah menghilangkannya, namun karmanya tidak akan hilang begitu saja dan telah memasuki takdir karmanya. Karma yang saya pikul berada di luar imajinasi Anda, hal kecil ini tidak dapat mencapai puncaknya. Li Qiye berkata, ditambah lagi, saya juga bisa meninggalkan embrio Buddhis kapan saja. Tidak ada karma yang lebih besar dari karma benih Buddha di seluruh dataran, sama dengan karma lonceng ini. Terima kasih, bangsawan muda. Sang putri mendapatkan kembali akalnya dan menerima bel tersebut. Dia berbaring dalam-dalam tanpa menolak hadiah itu. Hahaha, keponakan berbudi luhur, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di dataran Buddha. Pada saat ini, terdengar tawa riuh. Seorang lelaki tua kekar mendarat dari atas. Matanya besar seperti roh banteng, janggutnya panjang seperti surai kuda, tetapi terbuat dari baja. Hal ini menghasilkan paket yang hebat. Rambut abu-abunya menunjukkan usianya yang sudah tua, tetapi ia masih bertarung dengan harimau. Ini jelas merupakan seorang cerdas yang ganas. Paman Lin, sang putri terkejut melihat seorang senior di dataran, kamu di sini juga. Gadis kecil, aku sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, tapi sekarang kamu sudah besar. Aku akan pergi minum di rumahmu nanti. Orang tua itu tertawa dan berkata, mengapa kamu ada di sini, Paman? Dia bertanya, jangan bertanya. Orang tua itu memandang ke arah Li Qiye dan mendecakkan bibir, selama beberapa tahun, saya menginginkan lonceng Buddha ini karena saya tidak memiliki senjata yang cocok. Sayangnya, saya tidak bisa menerima hal yang sama sekalipun, sepertinya hanya membuang-buang waktu sekarang. Sang putri segera mengerti, jadi ternyata pria itu sedang bersembunyi di langit dan menunggu bel. Bangsawan muda, ini paman Linku, dewa tertinggi. Sang putri memperkenalkan mereka berdua. Gadis kecil, jangan panggil aku dewa. Anak kecil sepertiku tidak bisa melihat Dao Brother ini. Orang tua itu tertawa dan menangkupkannya ke arah Li Qiye, orang tua kecil ini adalah si Hunlin, lahir di Pure. Untuk dapat bertemu Anda dalam kekayaan yang dikumpulkan dari 3 kehidupan. Sang putri terkekeh setelah mendengar nada rendah hati lelaki tua itu tetapi dia tidak terkejut. Si Hunlin tidak terlalu sering berada di hadapan seorang penguasa seperti Li Qiye. Si Hunlin adalah teman klan Jilin dan sangat dekat dengan ayah sang putri. Sejak mereka akur pada pertemuan pertama seperti teman minum lama, dia sangat kuat dengan 3 totem. Dia adalah eksistensi yang tidak terjangkau di mata orang lain. Namun, dia tetap rendah hati seperti biasanya ketika berbicara dengan Li Qiye meskipun usianya sudah tua dan kekuatannya besar. Dia bahkan menyebut Li Qiye sebagai Dao Brother sambil menyebut dirinya orang tua kecil. Dia telah melihat proses transformasi Buddhis Li Qiye dengan matanya sendiri. Ini adalah makhluk yang mampu bertemu dewa, membunuh dewa. Dia tidak seberapa dibandingkan dengan kelompok dewa tertinggi Tame Dragon, yang memiliki 11 totem. Avatar mereka langsung dihancurkan. Oleh karena itu, Hunlin tidak berani menyatakan tidak sopan dengan formalitas verbalnya. Li Qiye hanya meliriknya dan sedikit mengangguk. Orang lain mungkin menganggap ini sebagai tidak sopan santun, tetapi si Hunlin tidak berpikir demikian. Seseorang yang mampu berubah menjadi Buddha Agung dengan avatar emas yang memenuhi syarat untuk bertindak begitu anggun. Keponakan yang berbudi luhur, kemana kalian berdua akan pergi? Si Hunlin tersenyum dan berkata, tanah liar yang terpencil. Dia menjawab, mata berbinar sebagai tanggapan, lagi pula aku sedang tidak ada urusan, bolehkah aku ikut? Meski bertanya pada sang putri, matanya masih teringat pada Li Qiye karena dia tahu bahwa Li Qiye adalah penentunya. Sang putri juga menatap Li Qiye, tidak berani menjawab. Tidak apa-apa, Li Qiye tertawa kecil dan melanjutkan ke depan. Si Hunlin segera mendekat, mengganggu seperti pelayan muda, bukan dewa tertinggi. Dia tertawa dan berkata, seseorang seperti saya tidak cukup untuk menjadi pembuka hidangan di tempat yang ganas seperti Remote Will Land.
Dapat mengikuti saudara ke tempat ini untuk memperluas wawasan saya sungguh suatu berkah. Komentar tersebut sedikit berlebihan namun alam pembohong memang cukup berbahaya. Bahkan para dewa tertinggi pun tidak akan berani pergi ke sana dengan sembarangan. Suatu ketika, seorang kaisar agung dengan 11 surat wasiat jatuh di tempat itu. Kelompok itu tidak membutuhkan waktu lama sebelum kembali ke abadi. Kapten kapal sedang berdiri di sana dan menunggu Li Qiye. Pergi sekarang. Setelah melihat ekspresinya, Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya dan sang putri pun pamit. Tuan, ini daftar tamu VIP. Ketika mereka akhirnya sendirian, sang kapten membungkuk dalam-dalam sebelum memberikan sebuah daftar kepada Li Qiye. Li Qiye membalik halamannya dan tersenyum, sepertinya beberapa monster ini akan menyerang secara habis-habisan di Remote Will Land. Mereka membawa peti mati, tapi saya tidak berani menebak apa yang ada di dalamnya. Kata kapten dengan hormat, tidak ada gunanya, apapun yang mereka bawa. Li Qiye berkata dengan bebas, hal-hal di alam pembohong tidak dapat diperoleh oleh orang seperti itu. Jika mereka terus berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu dari sana hanya karena sedikit koneksi dari asal mereka, mereka akan mati begitu cepat. Kapten berdiri di sana tanpa berani bertanya lebih banyak. Meski dirinya sendiri cukup perkasa, masalah ini jauh melampaui dirinya. Itu berada pada tingkat kaisar. Li Qiye menutup daftarnya dan mengembalikannya kepada kapten sambil berkomentar, hal-hal tertentu seharusnya tidak ada di dunia ini, tetapi tentu saja, tidak ada sedikit orang yang menyimpang yang dapat melakukan apapun untuk memodifikasinya. Kapten menerima itu tanpa berani menjawab. Li Qiye berkata datar, ada lagi. Kapten diam-diam berkata setelah merenungkan sejenak, Yang Mulia bertanya apakah Anda memerlukan bantuan di Will Land terpencil, Tuan. Para kaisar di belakang yang abadi ini secara alami sangat menakjubkan. Mereka bisa melintasi 10 dunia tanpa pernah menghadapi kekalahan. Tapi sekarang, bahkan mereka harus bertanya-tanya apakah mereka bisa membantu. Di dunia ini, orang perlu meminta bantuan kaisar. Namun sekarang, para kaisar ini melakukan hal sebaliknya dan menawarkan jasa mereka kepada Li Qiye. Apakah ini sebuah penyelidikan? Li Qiye terkekeh sambil menatap ke arah kapten, jika aku bilang aku butuh bantuan, mereka akan bisa menebak niatku dengan lebih baik. Tidak, tentu saja tidak. Kapten dengan cepat mengisyaratkan kedua tangan, Tuan, mohon jangan salah paham, ini sama sekali bukan niat kami. Tuan kami hanya ingin memberikan bantuan mereka. Kapten memang merasa gugup, bahkan kaisarnya sangat berhati-hati, apalagi karakter kecil seperti dia di hadapan seorang penguasa. Tidak perlu terlalu cemas. Li Qiye mewakili lengan bajunya, jika saya mengklik oleh kelompok Qigong, Anda tidak akan berdiri di sini di depan saya sekarang. Kapten menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia cukup takut, meski tidak sepenuhnya mengetahui asal-muasal usul Li Qiye yang sebenarnya. Namun demikian, eselon atas menunjukkan kehati-hatian yang tinggi dan hal ini, pada pasangannya, juga membuatnya takut. Li Qiye menatap ke arah lanskap dan berkata, di 13 benua, hanya kelompok Qigong yang mengetahui kedatangan saya. Mengenai kelompok Patua Qian, mereka tidak akan membicarakanku dengan orang lain. Otoritas surgawi selalu angkuh, Patua Qian bahkan lebih tak terduga. Kapten mengangguk setuju. Otoritas surgawi dikabarkan menjadi salah satu organisasi terkuat, terdiri dari beberapa kaisar agung terkuat. Banyak kaisar dari ras surga juga tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 10 kaisar di organisasi itu juga tidak terkena masalah sebenarnya. Hanya kaisar dunia dan rekan-rekannya yang mengetahui rahasia informasi terbaik. Li Qiye mengalihkan perhatian dan perlahan berkata, jika Qigong mengetahui identitas saya, maka mereka harus tahu bahwa saya mempunyai rencana untuk datang ke Remote Will Land dan tentu saja, mereka juga tahu bahwa sangat sedikit hal yang dapat menarik perhatian saya. Orang rendahan ini tidak tahu apa-apa tentang ini. Yang Mulia hanya khawatir kaisar lain akan ikut serta, jadi mereka memerintahkan saya untuk bertanya. Kaisar lainnya, Li Qiye berkata, barang-barang di Remote Will Land memang menggiurkan bahkan bagi para kaisar. Keniscayaan adalah sifat dunia, beberapa hal tidak dapat disembunyikan selamanya. Ditambah lagi, kaisar memiliki kemampuan ramalan. Kapten setuju. Di tempat eksplorasi, hutan belantara terpencil memiliki hal-hal tertentu yang bahkan didambakan oleh para kaisar.
Patua Qian menyadari kedatangannya tetapi dia tidak mau memberitahu yang lain. Dia bukan orang yang banyak bicara dan organisasinya juga tidak suka berbagi informasi. Orang-orang yang mengetahui kedatangannya adalah para kaisar yang memiliki hubungan dengannya di masa lalu. Beberapa dari mereka mungkin mendengar sesuatu dari kabinet kekaisaran. Orang-orang di belakang Eternal mengetahui identitas Li Qiye tetapi mereka berspekulasi tentang tujuan perjalanannya. Meskipun mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya, mereka bukanlah orang kepercayaannya, tidak seperti Kaisar Abadi Min Ren dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengambil tindakan tanpa bertanya. Anda dapat memberitahu tuan kami bahwa ketika saya mendesak, saya akan memberitahu mereka. Tapi mereka harus tahu kepribadianku. Aku tidak suka orang memata-mataiku. Li Qiye akhirnya berkata, Pak, saya pasti akan mengirimkan pesannya. Kapten buru-buru menjawab, adapun kaisar lain yang mungkin datang, jangan khawatir tentang itu. Jika mereka berpikir untuk ikut campur dalam secangkir sup, biarkan saja mereka datang. Li Qiye berkata, Remote Wildland adalah tempat yang bagus, membutuhkan beberapa kaisar untuk melakukan persembahan. Dewa tertinggi saja tidak cukup, hanya kaisar saja yang seberharga ini. Dengan itu, dia mengungkapkan senyuman yang dalam dan misterius. Kapten bergidik sebagai tanggapan. Kaisar biasanya merupakan topik yang tabu bagi orang lain, tetapi ketika dia mendengarkan dan melihat Li Qiye, dia melihat ilusi yang keterlaluan. Dia merasa seolah-olah kaisar hanyalah mangsa saat ini. Li Qiye adalah seorang penguasa yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kaisar datang mengetuk pintunya. Lalu dia akan membuka rahangnya yang besar untuk memakannya. Ayo pergi. Li Qiye mengatakan kepada kapten, saya tidak pernah menganiaya orang-orang yang mengikuti saya. Jika ada panen besar di Remote Wildland, tuanmu juga akan menerima ketidakseimbangan yang adil. Orang rendahan ini mengerti. Kapten membungkuk dan berkata, saya akan kembali setiap kata. Selanjutnya dia bertanya, dan tentang penumpang kapal itu, Pak, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Biarkan mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Hanya pada detik terakhir kita akan tahu siapa sebenarnya mangsanya. Setuju, Tuan. Kapten membungkuk sekali lagi sebelum pergi dengan tenang. Li Qiye merenung dalam diam beberapa saat sebelum keberatan sambil tersenyum tipis, mungkin ini saatnya untuk menawarkan darah kekalahan. Jangan salahkan saya karena kebutaanmu yang menyebabkan kematian. Dia kembali ke dalam dan menutup ruang di sekitarnya. Dia mengeluarkan Heaven Recon dan memeriksanya dengan cermat. Ini adalah harta karun yang sangat menantang surga, ciptaan puncak suatu zaman. Tidak fokus menyerang tapi masih cukup luar biasa. Dia berpikir, hal itu tidak terlalu mempengaruhi hasil perang. Ketika salah satunya pecah, artefak lain akan menemukan artefak yang lebih relevan. Penguasa ini tidak mewajibkan untuk berteriak, hanya tipe pendukung. Oleh karena itu, orang lain tidak mencobanya meskipun sifatnya adalah harta karun tertinggi. Jika itu adalah artefak paragon yang dimaksudkan untuk perang, para kaisar akan membayar berapapun harganya untuk merebutnya. Saya kira kita akan menunggu dan melihat panen di Remote Wildland. Li Qiye berpikir dalam hati. Perjalanan ke dataran Buddha kali ini hanya untuk kenyamanan karena sedang dalam perjalanan. Sama dengan surga Recon, tujuan sebenarnya adalah alam pembohong. Saat kegelapan datang, artefak paragon pasti akan muncul. Matanya menatap ke kejauhan. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, menyelamatkan dunia bukan hanya tentang menghapus kegelapan, tidak seorang pun akan mampu melakukan hal itu selamanya karena kegelapan di dalam hati tidak dapat dihancurkan. Dia tidak ingin menjadi penyelamat tetapi ketika tiba saatnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil sikap, tidak ada pilihan lain, dia bukan orang yang suka duduk diam dan menonton. Mudah-mudah, kesimpulannya akan segera datang. Ia melanjutkan renungannya, pada saat-saat terakhir, kita akan mengetahui orang baik dan orang jahat di dunia ini. Dunia tidak tahu apa-apa saat ini. Baik dan buruk, wali dan penyelamat, orang bijak dan setan. Penghuni dunia ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Mungkin orang bijak di mata mereka sebenarnya adalah monster. Pada saat yang sama, orang-orang yang mereka kecam sebagai tukang jagal sebenarnya adalah penjaga yang sebenarnya. Namun pada akhirnya, moralitas dan penilaian bukanlah sesuatu yang dia pedulikan.
Dia sedang berpikir tentang bagaimana meratakan beberapa orang yang bermasalah dan menyelesaikan beberapa masalah. Ada banyak makhluk yang tertidur dalam kegelapan, yang jauh melampaui imajinasi manusia. Namun dia tidak mempedulikan mereka, dia akan menyapu semuanya dengan cara yang sama di generasi ini. Bersambung.